Bagi saya, Yesus jalan kebenaran dan hidup, itu jalan tol menuju surga yang aman. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya di channel ini. Hari ini, hari terakhir di bulan April, tanggal 30, 2021, kita membaca Injil Yohanes bab 14 ayat 1-6. Pasti kita langsung ingat tentang apa? Ya, ini karena apa? Ini merupakan teks kunci, teks yang khas dan unik. Yohanes 14 ayat 1-6. Dalam perikop itu, Yesus mewahyukan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Maka mari kita baca teks itu. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sabda ini sering kita dengar, khususnya dalam dua bentang momen, yaitu antara pemberkatan jenazah dan pemberkatan rumah. Mari kita perhatikan satu demi satu. Pertama, bacaan ini, perikop ini, kita dengar menjadi salah satu pilihan ketika terjadi peristiwa kematian seseorang. Pada upacara-upacara pemberkatan jenazah atau pada saat memulai mengenang orang yang meninggal, entah itu 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, tahun kedua, tahun ketiga, atau 1000 hari. Teks itu menjadi salah satu pilihan di antara banyak teks yang lain. Itu yang pertama, terkait dengan peristiwa hidup manusia, terutama pada saat peristiwa kematian dan yang terkait dengan kematian. Lalu yang kedua, lebih positif suasananya. Kalau mendengar kata kematian itu kan kadang-kadang hati kita tidak siap. Sahabat yang terkasih,
Ada warna positif yang lain ketika teks itu dibacakan, yaitu pada saat pemberkatan rumah. Biasanya teks ini juga menjadi salah satu pilihan ya, dengan tekanan pada rumah kediaman ya, dibandingkan antara rumah yang diberkati dengan rumah yang dijanjikan oleh Yesus, tempat Yesus berada, dan tidak lain itu selalu diidentikan dengan surga, kalau surga itu dibayangkan sebagai tempat, rumah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, maka janganlah cemas dan gelisah hatimu. Itu poin pertama terkait dengan perikop hari ini. Ya. Poin pertama ini terkait dengan momentum saat teks ini dibacakan, ya, terhubung dengan kata rumah. Secara peristiwa negatif, atau peristiwa negatif artinya apa? Peristiwa yang membawa aura duka, itu kematian. Kemudian peristiwa positif membawa aura kegembiraan, yaitu saat pemberkatan rumah. Nah, poin yang kedua adalah yang terpenting dari bacaan ini, bagaimana kita bisa mencapai rumah itu. Yesus menunjukkan jalannya, dan jalan itu ya, tidak lain adalah Yesus sendiri. Jalannya bukan material, ya, bukan satu lorong tempat atau apapun, tetapi pribadi Yesus. Karena apa? Karena Yesus menyatakan jati dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Sabda Yesus jelas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, ini agak eksklusif. Eksklusivitasnya di mana? Ya karena memang ketika kita percaya kepada Yesus, itulah jalan, kebenaran, dan hidup untuk menyebut Allah sebagai Bapa. Sebutan Allah sebagai Bapa karena kita mengimani Yesus, menerima Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang dimaksudkan. Secara inklusif, saya mengatakan bahwa Yesus adalah jalan tol untuk semua orang menuju Bapa di surga. Ini yang lebih bersifat inklusif. Siapapun yang melakukan kebenaran, kebaikan, dia menempuh jalan menuju kehidupan. Itu makna yang bisa kita renungkan terkait dengan sabda Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ada sisi eksklusif, ya, sebutan Allah sebagai Bapa itu terjadi karena Yesus yang mengajarkannya kepada kita. Dan karena iman kita kepada Yesus, kita menyebut Allah sebagai Bapa. Bapa yang murah hati, Bapa yang maha pengasih dan penyayang, Bapa yang maha pengampun, Bapa yang selalu mengerti kebutuhan anak-anaknya. Kemudian yang bersifat inklusif adalah siapapun, mungkin dia tidak mengimani Yesus, tidak dibaptis dalam denominasi apapun, ya, gereja kita, tetapi melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang suci, lalu di sanalah orang sampai kepada Bapa karena menempuh jalan kebenaran dan hidup melalui kesuciannya, melalui kebaikannya, melalui segala hal yang diperjuangkan sebagai sesuatu yang baik. Contoh, leluhur-leluhur kita yang tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus, baik secara pribadi maupun dalam konteks rohani, secara hidup beriman, tidak berarti bahwa mereka tidak sampai di rumah Bapa.
tidak berarti bahwa mereka tidak masuk surga, konkretnya begitu. Mereka melakukan kebaikan, mereka melakukan kebenaran, mereka melakukan kesucian, meskipun belum mengenal Yesus, bahkan tidak dibaptis. Kebaikan, kebenaran, kesucian yang mereka perjuangkan sebagai pribadi, sebagai manusia, apapun agama dan keyakinannya, apapun agama dan kepercayaannya, membuat mereka pasti diselamatkan. Sekurang-kurangnya, kalau kita mengacu pada konstitusi dogmatis Lumen Gentium dan pernyataan Nostra Aetate, ajaran itu bisa kita pegang, ya, bahwa Yesus jalan kebenaran dan hidup, dan siapapun yang melakukan kebenaran, kebaikan, menempuh jalan kebenaran itu menuju kehidupan. Itulah sebabnya berkali-kali saya katakan dalam konteks hidup bersama, itu yang menjadi acuan saya, dasar saya dalam membangun hidup yang inklusif, persaudaraan dengan semua orang. Karena gereja Katolik tidak menolak apapun yang baik, yang benar dan suci, yang ada dalam semua agama dan kepercayaan. Itu dasarnya. Dan sumber acuannya adalah sabda Yesus pada hari ini. Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sahabat yang terkasih, seorang sahabat itu bertanya kepada saya, Romo, orang tua saya itu nggak beragama Katolik, apakah dia masuk surga? Saya katakan, kebaikan Allah Bapa kepada semua orang, karena Yesus mengajarkan bahwa Allah adalah Bapa semua orang. Dan sabda Yesus hari ini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, membuat saya meyakini, mengimani bahwa orang tuamu pasti masuk surga. Dengan segala kebaikan dan perjuangan hidupnya meskipun tidak Katolik. Apalagi Yesus datang sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk menyelamatkan semua orang tanpa diskriminasi. Nah, iman itulah yang membuat saya meyakini bahwa orang-orang yang melakukan kebaikan, orang tua kita, leluhur kita, meskipun tidak mengimani Kristus, meskipun tidak dibaptis, mereka juga masuk surga. Sedikit keterangan, ini peci kenangan ketika pada suatu hari saya diminta memberi retret rekan-rekan imam Unio se-Kalimantan waktu itu, dari Sintang, dari Sanggo, dari Pontianak, dari Ketapang, berkumpul di Pontianak di rumah retret Tirtaria. Ini menjadi kenangan peristiwa itu. Sedangkan baju ini baju batik Kendi Kendeng Lestari. Ibu Maria mendoakan dan melindungi kita semua. Bapak Yosef merestui kita. Semoga para sahabat dimanapun berada selalu dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam